Selamat pagi sahabat pariwisata Palembang. Pagi ini saya pagi-pagi ini juga cocok kita sambil teh. Nah, pagi ini saya minum teh hangat. Itu pagi-pagi juga ini jam 1 pagi. Saya pagi hari ini sedang berada di satu tempat yang tempatnya nyaman sekali, bagus. Tempatnya itu ada di Kabupaten Pandeglang. Tempatnya di Kabupaten Pandeglang. Jadi Pandeglang itu punya daerah yang dataran tinggi. Tempatnya itu di lintasan gunung. Kalau kita mau menuju ke pantai Carita, pasti melewati daerah Pandeglang. Di kiri kanannya ada gunung. Kita diapit oleh 3 gunung. Kalau menuju ke Carita itu di belakang ada Gunung Karang, di sebelah utara ada Gunung Sepan, di sebelah kirinya itu ada Gunung Losari. Jadi akar itu Asepan, Gunung Karang dan Gunung Losari. Nah, maksud saya ingin bincang-bincang pagi ini terkait dengan beberapa destinasi, beberapa spot-spot wisata yang ada di Kabupaten. Coba sahabat pariwisata bandingkan dengan tempat-tempat atau spot-spot yang ada di Lembang, Jawa Barat. Begitu indah. Semua para investor menuju ke sana dan dalam waktu dekat mereka sudah membuka beberapa spot wisata di sana. Dari mulai aset stroberi yang di atas, perkebunan teh. Nah, yang kita heran itu kan tanah-tanah pemerintah, itu tanah-tanah perhutanan. Itu kenapa mereka bisa berkembang? Bedanya dengan tanah-tanah yang ada di area-area yang ada di kita di Kabupaten Pandeglang, apalagi mulai kawasan masuk daerah Mandalawangi sampai ke banyak spot-spot yang baru. Itu lahannya bukan lahan perhutanan, bukan lahan pemerintah, tapi itu sudah menjadi hak milik, sudah menjadi perseorang, ada para pemilik. Nah, bagaimana agar lahan-lahan tersebut bisa menjadi spot wisata, bisa menjadi destinasi? Nah, ini tinggal PR kita. Padahal lahan-lahan tersebut juga dimiliki oleh orang-orang yang punya duit. Mereka para investor juga, tapi kenapa sampai saat ini belum dibangun? Satu contoh misalnya di daerah Banjarwangi sudah bukan milik orang Padang, sudah milik investor. Ke bawahnya lagi ke daerah Losari, di daerah Ketaman sudah banyak lahan sudah milik perorangan dan milik para pengusaha, tapi sampai saat ini belum dibangun. Apakah pemerintah daerah perlu mengumpulkan mereka, para pemiliknya, para ownernya, diajak ngobrol? Nah, ini siapa yang mau ngobrolnya? Apakah dinas pariwisata? Ada nggak kemauan? Bisa nggak ngobrol dengan mereka, mengumpulkan? Kalau tidak bisa dikumpulkan atau susah dikumpulkan, bisa nggak ditunggu? Ini mungkin lompatan terobosan ya. Bisa nggak diajak ngobrol itu bagaimana dengan lahan? Misalnya pemerintah sudah punya investor, sudah punya yang akan mengelola, bagaimana saja caranya? Apa mau yang sewa atau bagaimana? Yang kita heran di Lembang itu kenapa bisa maju begitu besar?
sama saja dengan di daerah kita persawahan. Itu udaranya juga, cuma bedanya kalau di sana setiap hari itu dingin, setiap hari sejuk. Kalau di kita daerah Mandalawang sampai kalau nggak sore, kalau nggak malam, kalau nggak pagi-pagi baru sejuk. Kalau siang biasa aja panas. Itu beda. Tapi itu bisa di kalau hanya alam itu nggak bisa dipaksa. Tapi kita buat juga bagaimana disesuaikan. Nah, ke depan ada agenda setiap 5 tahunan sekali. 5 tahunan itu berganti pemerintah, berganti penguasa. Jika 1 tahun sudah keadaannya demikian, 5 tahun, kemudian 5 tahun berikutnya masih begitu, berarti dalam 10 tahun tidak ada perubahan. Jika tidak ada perubahan berarti diam. Kalau diam berarti tidak berbuat. Jadi harus bagaimana ini? Apakah kita perlu geser, ganti dengan pemimpin yang baru? Sebab Pandeglang itu daerah kita itu maju itu bukan hanya oleh para pengusaha ya, tapi penguasa yang bisa bekerja sama dengan beberapa urusan bagaimana cara saat ingin terangkat ya, kalau bukan bidangnya jangan maksain, kalau bukan bagiannya jangan memaksakan diri untuk ikut andil dalam urusan yang bukan keahlian. Sebab kata pepatah dalam agama, jika salah satu urusan ditangani oleh bukan ahlinya, ya bukan. Ke depan ayo, saya sih ingin mengajak beberapa bagian-bagian dari masyarakat sesuai dengan keahlian. Ayo kita bergabung sesuai dengan keahlian. Mari kita bangun Pandeglang. Mari kita bangun Pandeglang. Di Banten ini satu daerah yang tidak terlalu jauh dijangkau, dan itu tempatnya seperti di daerah Priangan sana, hanya Pandeglang. Karena Pandeglang di bawah kaki gunung, mulai dari masuk di perbatasan Cadesar itu hawanya sudah lain, hawanya, tekstur tanahnya sudah lain. Makanya ayo kita eksplor alam, tempat-tempat, spot-spot yang indah yang ada di Pandeglang menjadi tempat-tempat yang menjadi daya tarik para pengunjung. Otomatis itu akan memberikan efek, memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi mari kita ciptakan Pandeglang Gemilang. Apa itu Gemilang? Gemilang itu gerakan masyarakat inovatif Pandeglang. Semuanya bisa diupayakan. Inovatif itu mengupayakan, bisa diupayakan apa saja, karena di otaknya itu sudah kreatif. Ada sungai bisa disulap menjadi tempat wisata, ada alam yang indah di tempat wisata, apa saja, kuliner yang indah enak dikumpulkan kemudian dibikin satu pameran jadi tempat wisata, tempat kunjungan wisata. Banyak hal yang bisa dilakukan. Makanya mari kita bergabung Gemilang Pandeglang, gerakan masyarakat inovatif Pandeglang. Mungkin sekian saja dari saya, Kisunda. Kapan-kapan kita bisa ngobrol. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya Kisunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.